Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama tugas grafika komputer dengan topik pengenalan proyeksi perspektif 2D dengan OpenGL yang dibuat oleh saya sendiri, Marisa Sugevi, dengan tiga rekan kerja saya yaitu Wantia Ayu, Fajar Ardiansyah, dan M. Raffi Arsyarif. Yang pertama, OpenGL, Open Graphic Library, adalah pustaka grafika 2D dan 3D standar yang digunakan untuk rendering objek grafis dalam aplikasi komputer. OpenGL sering digunakan dalam pembuatan game, aplikasi desain, grafis, dan simulasi 3D. Fungsi utama OpenGL yaitu rendering objek 3D, manipulasi proyeksi, dan pengaturan tampilan grafis. Mendukung berbagai bentuk primitif seperti garis, segitiga, dan kubus. Komponen utama OpenGL yang pertama itu ada GL, Graphic Library atau perpustakaan inti. Yang kedua ada GLU, Graphic Library Utilities atau utilitas tambahan. Yang ketiga itu GLUT, Graphic Library Utilities Toolkit atau toolkit untuk pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada cara menjalankan OpenGL. Yang pertama itu ada instalasi. Instalasi untuk pengguna Windows menggunakan instalasi JLUT atau OpenGL. Instalasi untuk pengguna Linux adalah instalasi libg 1, Mesadev, dan Frigul 3 stripdev. Untuk pengguna macOS, instalasi Xcode dan OpenGL. Pertama itu ada bahasa pemrograman yang digunakan OpenGL, ada C, C++, Java, dan Python. Kedua itu ada ide dari OpenGL yaitu Visual Studio, CodeBlock, dan Eclipse. Yang ketiga komplikasi. Komplikasi untuk Windows yaitu bisa menggunakan GCC, strip O, nambah garis bawah file nama strip file .c, strip IJL, IJLUT, dan IJLUT. Untuk pengguna Linux menggunakan GCC, strip O, nama garis bawah file, nama garis bawah file .c, strip IJL, strip IJLU, strip IJLUT, strip LX11. Jalankan menggunakan strip nama garis bawah file. Oke, selanjutnya yaitu proyeksi perspektif 2D. Maksud dari proyeksi perspektif 2D ini adalah teknik untuk menggambar objek dua dimensi pada bidang dua dimensi dengan fokus untuk penggambaran objek pada tampilan datar dan tanpa efek kedalaman. Nah, untuk pengaruh proyeksi 2D ini untuk menampilkan objek secara datar. Yang kedua tidak ada efek kedalaman atau perspektif, objek lebih jauh tidak akan lebih kecil. Dan yang terakhir ini berguna untuk membuat aplikasi dua dimensi seperti game dua dimensi atau desain grafis. Lalu selanjutnya proyeksi dua dimensi pada OpenGL. Nah, proyeksi dua dimensi ini kita bisa menggunakan GL Ortho untuk mengatur tampilan dua dimensi yang paralel atau tanpa perspektif. GL ortonya bisa menggunakan left, right, bottom, top, near, dan far. Untuk menetapkan batas pada bidang pandang dua dimensi. Contoh kode programnya yaitu GL ortho dalam kurung -1.0,1.0,-1.0, -1.0, kurung tutup titik koma. Ini fungsinya untuk mengatur bidang tampilan dari -1, hingga 1,1 pada koordinat dua dimensi tanpa efek perspektif. Selanjutnya boleh dilanjutkan untuk Fajar. Struktur program OpenGL, langkah-langkah dalam program OpenGL.
Inisialisasi OpenGL mengatur parameter awal seperti latar belakang dan pengaturan proyeksi. Mendefinisikan proyeksi perspektif menggunakan GL Ortho untuk mengatur proyeksi 2D. Menampilkan hasil render menggunakan GLUT Swap Buffer untuk membuat tampilan halus. Dan terakhir, menggambar objek 2D segi 4 menggunakan GL Begin atau GL Quets untuk menggambar objek 2D. Pada program bagian 1, inisialisasi GLUT dan OpenGL. GLUT init menginisialisasi GLUT untuk menangani jendela dan input. Yang kedua, GLUT init display mode menentukan mode tampilan yang akan digunakan. GLUT underscore double berarti menggunakan double buffering yang memungkinkan rendering halus. Sementara GLUT underscore RGB mengatur warna menggunakan format RGB. Yang ketiga, GLUT init window size mengatur ukuran jendela menjadi 500 x 500 pixel. Yang terakhir, GLUT create window membuat jendela dengan judul segitiga 2D min OpenGL. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rafli. Untuk slide berikut ini ada menyetel proyeksi 2 dimensi. Yang pertama, GL Clear Color mengatur warna latar belakang jendela atau hitam dalam hal ini. Yang kedua ada GL Matrix Mode atau bisa disebut GL underscore projection untuk memastikan bahwa kita sedang bekerja dengan matriks proyeksi. Yang ketiga ada GL Load Identity untuk memuat identitas agar pengaturan proyeksi dimulai dengan keadaan yang bersih. Yang terakhir ada GLU Ortho 2 dimensi untuk mengatur sistem koordinat 2 dimensi di mana titik 0,0 berada di tengah jendela dan kita menggambarkan dalam rentang dari -1 ke 1 untuk sumbu X dan Y. Lalu ada menggambar segitiga. Yang pertama ada fungsi display, menggambar segitiga menggunakan GL Begin atau juga GL Triangles dan GLN. Yang kedua ada GL Color 3 digunakan untuk mengatur warna segitiga. Di sini kita menggunakan warna hijau 0.0f, 1.0f, 0,0.0f. Yang terakhir ada GL Vertex 2f menentukan titik segitiga di koordinat 2 dimensi. Lalu slide berikutnya ada untuk mengaktifkan double buffering, yaitu GL Swap Buffer digunakan untuk mengganti buffer layar setelah menggambar. Ini memastikan bahwa tampilan baru akan terlihat dengan mulus. Lalu ada loop GLUT, yaitu GLUT main loop untuk loop utama GLUT yang akan terus berjalan dan menggunakan event, misalnya input pengguna atau perintah untuk merender ulang. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari kode program penjelasan sebelumnya. Ada GL Clear, terus ada GL Begin, GL Color, GL Vertex, GL Matrix, dan yang lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, jika kita running akan menghasilkan output seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari kode program penjelasan sebelumnya. Ada GL clear, terus ada GL begin, GL color, GL vertex, GL martix, dan yang lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, jika kita running akan menghasilkan output seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.